Di video review V29 kemarin ada yang komen kalau performa kamera V29 ini gila ya. Dan katanya bisa ngimbangin kamera S23 Plus. Wah, waktu itu saya penasaran dan kebetulan saya masih megang ya, Galaxy S23 masih saya pakai. Langsung aja saya adu kedua kamera HP ini. Sekalian kita buktikan apakah kamera V29 ini bisa ngimbangi HP kelas flagship kayak S23. Jadi kita di sini mau adu sektor kameranya aja, saya nggak bahas sektor lain ya. Kamera belakang kedua HP ini sama-sama pakai setup triple kamera. Tapi kamera ketiga V29 itu pakai monokrom, sedangkan S23 udah dikasih tele yang lebih berguna ya. Keduanya ada kamera ultrawide, resolusinya berbeda dan sensornya beda kelas. Nah, tapi yang sangat menarik itu adalah kamera utamanya, karena selain resolusinya sama, spek sensornya juga sangat mirip. Dari ukuran sensor, ukuran pixel, dan ada OIS juga. Paling beda dikit di lensa ya. ISOCELL GN5D V29 ini katanya sih yang dipakai di S22 kemarin. Kalau S23 pakai GN3. Sensor memang mirip, tapi gimana sama hasilnya? Sebelum saya bahas kamera utama, kita bahas kamera ultrawide-nya sedikit. Ya ini udah pasti lebih bagus S23. Dia lebih tajam dan detail. Karena emang sensor nggak bohong ya. Walaupun kalau nggak saya zoom, nggak terlalu kelihatan juga sih. Jadi sebetulnya hasil dari V29 juga masih sangat lumayan buat kelas menengah. Tapi dynamic range lebih lebar S23 ya, pas kita foto backlight. Sekarang kita coba bahas kamera utamanya. Untuk urusan warna, keduanya sama-sama vivid. Tapi menurut saya nggak sampai oversaturated. Saya pernah lihat foto yang saturasinya lebih tinggi dari kedua HP ini. Paling V29 warnanya agak sedikit lebih warm atau hangat ya. Sedikit kuning lah. Untuk kontrasnya agak berbeda. Kadang S23 kontrasnya lebih tinggi, tapi kadang V29 lebih tinggi. Jadi ini lihat kondisi juga. Dynamic range sebetulnya udah sama-sama lebar, paling processingnya aja yang agak beda. Efek HDR S23 agak lebih agresif, jadi daerah yang gelap atau shadow itu dibikin lebih terang lagi. Untuk detail dan ketajaman sih, keduanya sangat mirip. Mungkin karena spek sensornya juga sangat mirip, kecuali kalau udah ngadu zoom nih. Di 3 kali zoom ke atas udah pasti lebih tajam S23. Karena dia ada lensa tele 3 kali zoom ya. Tapi sebetulnya zoom di V29 juga nggak kayak digital zoom biasa sih. Dia termasuk tajam walau memang masih kalah tajam sama optical zoom. Nah kalau udah ketemu subjek orang, seringkali Vivo bikin highlight area wajah lebih terang. Tapi kadang agak mirip juga. Buat detail dan ketajaman pas foto orang itu bisa dibilang identik ya. Sama-sama ada mode portrait, paling efek bokehnya aja yang beda, tapi sama-sama bagus. Di mode ini, keduanya sama-sama ada 2 kali digital zoom. Tapi S23 ada pilihan 3 kali optical zoom, kalau Vivo nggak ada. Nah, di low light gimana? Saya perlu jelasin satu hal dulu. Di Vivo tuh kalau di mode auto, udah otomatis ada night mode-nya dan nggak bisa dimatiin. Terus kalau pakai night mode, itu udah kayak pakai extreme night mode ya. Jadi efek night mode-nya lebih agresif lagi. Kalau di Samsung, di mode auto bisa kita matiin night mode-nya. Dan di mode night mode, bisa pilih yang biasa atau yang max. Nah, yang max ini kayak extreme night mode ya. Jadi Samsung lebih fleksibel. Kalau kamera ultrawide-nya, hasil dari Vivo itu masih bagus. Di Samsung kalau tanpa night mode sebetulnya udah bagus dan tajam, paling kalah terang aja sama Vivo. Tapi kalau udah pakai night mode, jadinya bisa lebih terang ya. Tapi kalau kita adu ketajaman nih, S23 itu lebih tajam. Walau memang processingnya Vivo ya udah bagus, tapi kinerja sensor itu nggak bisa bohong juga ya. Nah kalau kita ke kondisi extreme low light, hasil dari S23 tanpa night mode itu memang jadi soft. Tapi kalau udah pakai night mode, hasilnya itu beda banget. Dia jauh lebih improve lagi. Bisa dibilang kamera ultrawide, menurut saya tetap menang S23. Kalau kamera utamanya di kondisi low light gimana? Ini hasil dari Vivo V29, kalau saya bilang sih benar-benar bisa bersaing dengan S23 ya. Dari detail dan ketajaman mirip banget. Palingan beda processing dikit-dikit. Ya kalau pakai mode night mode, processing V29 lebih agresif. Jadi area shadow itu dibikin lebih terang, tapi langitnya itu jadi keunguan ya. Jadi overall kamera V29 di kondisi low light itu masih bisa bersaing lah dengan kamera S23 ya. Untuk kamera selfie gimana? Sensor yang dipakai keduanya berbeda. V29 punya resolusi 50 megapiksel, kalau S23 itu 12 megapiksel. Nah pas di kondisi terang, yang saya lihat hasil dari S23 itu lebih tajam. Terus dia detail dan efek sharpeningnya lebih tinggi juga ya. Kalau processing Vivo agak beda dikit. Vivo itu cenderung bikin wajah lebih terang ya. Untuk dynamic range sebetulnya sama-sama lebar. Tapi kalau di kondisi cahaya yang lebih kontras, hasil dari V29 lebih lebar dibandingkan S23. Nah kalau udah masuk ke kondisi cahaya yang nggak seterang outdoor,
beda lagi hasilnya. Yang saya lihat V29 malah lebih tajam. S23 udah mulai kelihatan agak soft dan noisy ya. Apalagi pas kondisi low light. Kelihatan V29 masih bisa jaga ketajamannya, kalau S23 itu udah mulai soft. Tapi pas pakai night mode, hasil dari keduanya mirip sih. Keduanya ada mode portrait juga, tapi pas di low light, di mode portrait S23 ada night mode-nya. Kalau Vivo nggak ada. Tapi kalau dilihat hasil portrait V29 pas low light sih masih bagus-bagus aja. Sekarang kita ke sektor video. Untuk kamera ultrawide, V29 cuma bisa rekam video hingga Full HD 30 fps. Kalau S23 bisa hingga 4K 60 fps. Udah jelas lebih bagus S23 dan lebih tajam juga. Tapi kalau di kondisi terang, rasanya ultrawide V29 masih fine-fine aja buat di kelasnya. Paling pas masuk ke kondisi low light, baru deh kelihatan perbedaan kelas antara V29 dan S23. Hasil dari S23 masih tajam dan jernih, noise juga lebih minim. Pilihan resolusi di kamera utama agak beda juga ya. V29 bisa hingga 4K 30 fps dan di Full HD ada 60 fps. Kalau S23 itu lebih lengkap. 60 fps-nya bisa hingga 4K dan ada 8K 30 fps. Jadi lebih unggul S23. Tapi kalau kita adu di resolusi yang sama, kelihatannya V29 masih bisa ngelawan hasil dari S23 ya. Terutama dari detail dan ketajamannya. Di kondisi terang paling beda di karakter warna. V29 saya lihat sedikit lebih hangat, terus saturasi dan kontras lebih tinggi juga. Di kondisi low light pun sebetulnya urusan detail, V29 itu masih bisa ngelawan hasil dari S23. Paling memang V29 cenderung naikin exposure, pengen bikin hasilnya agak lebih terang. Jadi ini bikin noise-nya agak bermunculan sedikit ya. Untuk warna juga beda, V29 lebih putih, jadinya lebih akurat S23. Sebetulnya Dynamic Range V29 itu termasuk lebar buat HP kelas menengah. Biasa di HP kelas gini, video kayak gini tuh background-nya jadi overexpose. Tapi V29 masih mendingan walau masih kalah sama S23. Tebakan saya sih, V29 itu ada efek HDR videonya tapi tipis banget. Nggak seagresif S23. Ini saya ngomongin efek HDR ya, bukan HDR beneran. Kalau video HDR beneran, V29 itu nggak ada. Kalau S23 bisa rekam format HDR10+. Kalau kamera selfie-nya sih, Vivo masih bisa ngelawan hasil dari S23 ya. Paling kalah dikit di pilihan resolusi aja. Malah kadang hasilnya lebih bagus V29. Keduanya punya fitur video bokeh juga. Terus keduanya juga ada video stabilisasi, hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Kesimpulannya, apakah kamera Vivo V29 bisa mengimbangi kamera HP flagship kayak Galaxy S23? Kalau kita ngomongin kamera ultrawide, kamera zoom, atau kamera tele, udah pasti beda ya, udah pasti bagusan flagship. Karena dengan budget yang terbatas, nggak mungkin juga semuanya dikasih sensor flagship gitu. Tapi kalau kita adu kamera utamanya, yang dimana V29 ini udah pakai sensor flagship, ternyata masih bisa ngelawan hasil dari S23. Paling beda di processingnya aja ya, tergantung kondisi lokasi. Sama paling beda di fitur, kayak misalnya pilihan resolusi di flagship itu lebih banyak dan lebih tinggi. Terus malah kalau kita ngadu kamera selfie, kayaknya di beberapa kondisi malah saya lebih suka hasil dari V29. Dia masih lebih bagus. Oke, itu dia yang bisa saya share dari hasil iseng ya, hasil iseng ngadu kedua kamera ini. Semoga hasilnya bermanfaat dan sampai jumpa lagi.